lucky people, di depan gua udah ada ini, udah gua teaser di Instagram ya kan. Awalnya gua tidak akan menyangka bahwa gua akan mereview Hot Toys ya. Karena yang gua koleksi-koleksi itu biasanya ya memang Marvel Legends gitu, 6-inch figure gitu loh, 1:12. Tapi tiba-tiba si anak soleh, gua akhirnya bisa mereview Hot Toys pertama gua. Dan ini adalah langsung nggak kaleng-kaleng Iron Man Mark 85 Endgame. Tapi ini bukan Battle Damage, ini yang biasa ya. Jadi memang ini gokil ya. Dan ini yang diecast version. Langsung aja kita lihat boxnya ya, seperti apa. Ini dia boxnya, gambarnya kayak gini ya. Ada muka Iron Man-nya seperti ini. Habis itu kayak agak samar-samar, kayak ada percikan-percikan dibri-dibri, kayak ada percikan-percikan api, kayak ada darah apa ya, nggak tahu ya. Merah soalnya warnanya. Dan ini ada logo Avengers Endgame-nya, Iron Man Mark 85 LXXXV. Itu 85 artinya MMS 28D30 1/6 scale collection figure. Ini 1:6. Itu movie masterpiece. Dan ini yang paling gilanya adalah ini diecast ya guys ya. Jadi ini diecast itu artinya adalah ya berarti besi gitu ya, aluminium gitu. Yang nggak tahu aluminium apa, pokoknya besi lah ya. Jadi kalau bisa kalian pegang tuh ya mainannya figurnya terbuat dari besi gitu loh. Ya kayak figur Iron Man aslinya gitu. Ada logo Hot Toys di sini dan kita lihat atasnya ada tulisan Iron Man Mark 85 kayak gitu. Abis itu di sininya ada tulisan juga Iron Man Mark 85 ya. Terus ada kayak art reactornya Iron Man gitu di sini. Ada logo Avengers-nya juga di sini warna emas. Abis itu di bagian bawahnya di sini adalah Marvel Avengers Endgame. Ini film yang benar-benar emosional banget ya guys ya. Endgame itu apalagi pas lagi pakai Mark 85 si Iron Man-nya gini gitu ya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Di sini ada cast and crew. Jadi kalau Hot Toys itu biasanya ada cast and crew-nya. Ini bukan cast and crew film ya, ini cast and crew yang membuat figur ini gitu. Jadi ada executive producernya, ada creative producernya, ada product engineer, ada head sculptor ya. Ini pasti mantap banget nih. Namanya Gox ya. Gox, gokil dia. Ada head painter, ada head art director Jesse Hong ini. Ini pokoknya nama-nama yang dibalik mainan Hot Toys yang super keren ini guys ya. Yang pertama kali gue punya. Oke, di sini ada hologramnya, ini namanya asli ya, ini legit gitu ya, resmi ya. Ini ada Hot Toys Limited di Hong Kong, ini emang brand Hong Kong ya. Dia lah mainan dari Hong Kong gitu. Mainan dari Hong Kong ini dia. Oke, langsung kita buka, kita lihat figurnya ya. Kelamaan lihat boxnya. Aduh, ini dia cara bukanya adalah dia dengan ada styrofoam gini. Lalu ada logo Avengers ya. Kalau kalian lihat ada logo Avengers dan di sini ada arc reactornya yang baru ya, yang bisa dicopot gitu. Langsung kita buka sama-sama. Let's go. Oke. Let's go. Let's go. Oke. Ini dia. Guys, boxnya solid sekali ya. Wanginya wangi mainan baru. Packaging tidak bisa kita banting-banting ya, seperti ini. Oke, langsung kita lihat Mark 85. Di sini di emboss itu Mark 85. Dan sebelum kita lihat figurnya, kita lihat dulu aksesorisnya bisa di bawahnya sini nih. Oke, kita angkat aja. Oke, nah ini dia. Ini kayak instruction sheet-nya gitu, mungkin cara masukin baterai segala macam. Jadi ada ya interchangeable hand, ada light up-nya juga, nano lightning recofuser. Katanya ya masang baterai di Hot Toys ini tuh gitu loh. Oke, ada lapisan plastikan lagi. Oke, let's go. Tinggal angkat aja kan. Gue baru pertama kali punya nih guys, maaf nih kalau agak norak-norak sedikit dong. Oke, ini dia plastik lapisannya. Ini ada bagian punggungnya si Iron Man-nya. Keren banget. Ini plastik ya guys ya, walaupun tulisan tadi diecast. Cuman di bagian ini itu plastik bagian punggungnya ini loh, yang kalau pas Iron Man udah mantep banget tuh dia keluarin semua belakangnya. Ini ya. Dan itu ada stand-nya. Bisa ditekuk-tekuk juga. Ini fleksibel kayak gini. Copotin di plastiknya. Oke, kayak gini ya tuh ya. Ini copot ya. Oke. Nah, kayak gitu. Terus dapat ini dia nih, baterai-bateraian dan pinset segala macam sama obeng buat masukin baterainya yang katanya susah banget itu, makanya nanti kita coba ya. Ini dia. Abis itu dapat 10 base Avengers Endgame plastik kayak gini, keren. Solid juga. Tulisan Iron Man-nya di sini. Habis itu di sini tulisan 2020 Hot Toys Limited All-Red Reserve. Oke. Ini filmnya 2019 tapi PO-an bisa 2 tahun, 1 tahun gitu baru datang. Dan ini adalah jepitan buat figurnya kalau ditaruh di stand base nanti. Jadi bisa kita pose-posein, terbang segala macam, nanti kita akan lihat ya. Oke. Kita langsung ke figurnya kalau gitu. Oke, sekarang kita ke figurnya. Langsung kita buka sama-sama ya. Kita lihat ini. Ini ada cekukannya. Jadi cekukan sih. Itu cegukan ya. Ini ada kayak apa sih namanya, kayak dicekong gitulah pokoknya. Dikasih ruang untuk kita tarik busa atas ini dan wow, keren banget guys. Wow, kan ini ya, salah ya.
Ini dia. Waduh. Ini sih gede banget ya. 1:6 tuh gede banget tuh ternyata. Ini kan 12 inch harusnya. 12 inch. Tapi ini. Wow. Kita coba langsung keluarin ya. Kita pelan-pelan ya teman-teman guys. Dingin loh. Dingin ini. Bener-bener ini diecast. Besar banget. Berat banget. Duh. Licin. Hati-hati. Dan ini banyak parts-parts yang dibusain gini loh ya. Jadi ketek-keteknya gitu. Di selangkangan-selangkangan. Yang bisa damage itu biasanya dikasih ginian. Busa gitu. Jadi dapat kasih plastik juga. Ini nih kayak banyak apa ya, kayak ada lecet-lecetan gitu, tapi kayaknya sih ini buatan dari mereka ya. Kayak ada sedikit-sedikit kayak lecet-lecet gitu. Jadi mungkin biar realistis kali ya. Bukan boncel karena kenapa-napa ya berarti ya. Oke, kayaknya kita tidurin aja ya, daripada jatuh kan nanti. Oke, itu dia ada silika gelnya ya. Dan ini tetap kayak gini aja dulu ya, biar rapi. Nah, oke. Ini ada tangan, dapat tangan tambahan seperti ini. Ini plastik ya guys ya, dan nggak bisa nyala ya? Kok bisa ya? Bisa nyala sih kayaknya, soalnya ini ada kacanya gitu ya, plastik gitu. Ini kayak gini, kiri kanan. Abis itu ada lagi yang lebih lebar lagi. Apakah? Tangannya juga ada artikulasinya guys. Oke, karena kebiasaan beli Mobile Legends sih dapat tangan doang, nggak ada artikulasi kan? Gini ya, jadi ini yang lebih lebarnya lagi. Mesti dapat 2 ya tangannya. Apa bedanya? Satu kayak yang buat tangan terbang gitu deh. Nah, abis itu ada tangan yang Infinity Gauntletnya guys. Ya, jadi tangannya Infinity Gauntlet tapi nggak ada yang gininya nih. Cuma gini doang. Apakah kita bisa iniin sendiri ya? Bisa kita posoin sendiri guys. Jadi kayak ngejentikin jari gitu loh. Gini nih. Oke, mantep banget ya. Dan dapat apa lagi? Apa ini? Dapat buat ini kali ya, leher ya. Buat lehernya kalau kita ganti sama headsculpt Tony Stark. Langsung kita lihat yuk. Headsculpt Tony Starknya. Ini sih tuh agak serem juga sih ya, karena mirip tapi kayak agak something off kayaknya. Kayak hidungnya kayak agak tajam lebih. Tangan gue nih kayak butterfinger ya, licin ya. Ini kayak agak hidungnya tuh agak terlalu tajam gitu guys ya. Kayak gue pegang harus lebih kencang lagi. Ini. Oke, jadi kita lihat lebih detail lagi yuk. Nah, oke, ini dia figurnya dan juga aksesorisnya ya. Kayak gini dapetnya. Tangannya ada 4 biji, tapi tangannya plastik semua guys ya, bukan diecast. Yang diecast itu hanyalah di bagian sini, di bagian badan-badannya. Ini nih di shouldernya, ini diecast. Kepala kita copot dulu plastiknya. Kepala diecast, ini dadanya kayaknya enggak. Ini shoulder diecast, ini enggak. Jadi enggak semuanya ya. Di bagian kaki ini diecast tuh, ini kaki diecast semua, berat makanya. Di belakangnya yang ini diecast punggungnya. Di situ di bagian mana? Leher kayaknya enggak. Nah, ini kita copot dulu nih busa-busa ini nih ya. Kita operasi dulu nih. Kita cabut. Ini bisa dibuka, langsung cabut aja gini ya. Shoot. Diketek. Oke, di sini. Shoot. Oke. Abis itu ini plastiknya bisa dicopot gak nih? Gimana nih? Mesti copot kepalanya dulu. Oke, kita copot kepalanya dulu. Ini plastiknya lepas, pasang lagi. Dia ball head gitu guys ya. Oke, ini walaupun dia gede, kayak kokoh gitu, tetap aja gue takut gitu. Berasanya kayak fragile gitu ini mainan. Oke, ini selangkangan kita buka dulu. Deg-degin. Takutnya tuh ada yang robek ke sisa di dalam gitu. Aduh, robek lagi. Robek. Nah, oke. Nah, ini dia. Tak sobek-sobek. Habis itu, di kakinya juga ada plastik kayak gini guys. Pelan-pelan. Oke. Ini dia. Artikulasinya sih ini gokil sih untuk di kakinya juga ya. Ini Mark 85, Mark terbaru dari Iron Man ya di film Endgame. Ini sih guys, cakep banget sih ini. Gokil sih ini. Gokil. Ini dia first impression gua. Dan langsung aja kita lihat detailnya seperti ini. Oke, sekarang kita lihat detail dari figurnya guys ya. Ini tuh mantep banget kepalanya kalau lo lihat ini. Aduh. Ini dia nih. Nih tuh. Gokil ya. Ini habis itu lihat lagi bagian dadanya. Ini semua bisa nyala ya, nanti kita akan kasih lihat gimana nyalanya. Habis itu di sini juga tangannya mantep banget. Bagian kakinya ini diecast, lihat mengkilapnya, berapa mengkilapnya ini. Dan kita lihat bagian belakangnya, detail belakangnya juga mantep bener nih. Nih ya, tuh ini plastik nih, tapi dibikin catnya semetalik mungkin gitu. Bener-bener jadi kita nggak bisa bedain kalau dari jauh ya, mana yang diecast, mana yang enggak gitu. Jadi bagian belakang kayak gini ada cat goldnya juga di sini, silvernya ya. Di sini juga ada. Kalau misalkan dibandingkan dengan Mobile Legends, nanti kita akan coba lihat ya seperti apa bedanya, jauh ukurannya juga. Dan ini pantatnya nih gitu ya, dan ini pahanya. Nah, ini mau gue kasih lihat adalah di sini tuh ada kayak detail damage gitu loh guys. Kelihatan gak sih? Kayak ada baret-baret gitu. Ini tuh sebenarnya emang dari sananya gitu ya. Nih di sini nih ada baret nih di sini
sini. Kalau kelihatan tuh, di bagian kaki sini juga ada sininya. Jadi dia catnya sengaja bikin baret-baret gitu guys. Oke, jadi kita lihat artikulasinya dulu sekarang. Ini bisa naik ke atas seperti ini. Bisa ya turun segini, aman ya. Turun segini, habis itu bisa kiri, kanan. Kulihat saja. Bisa miring-miring, bisa 360 derajat. Masih seret ya, jangan sampai kendor. Oke, habis itu di bagian tangannya cuma bisa segini. Jangan terlalu dibuka banget katanya, soalnya nanti bisa damage gitu guys. Jadi cuma kayak segini aja. Habis itu bisa 360 derajat, tapi bener-bener hati-hati catnya nanti baret gitu dengan bagian-bagian lainnya, karena bener-bener kena gitu ya. Habis itu di bagian ini lengannya nggak bisa dimuter nih, bisa ya, coba ya. Oh bisa guys, tapi kayak udah hati-hati. Dah pokoknya di sini bisa, tapi nggak bisa 360 derajat. Ini bisa ditarik gitu supaya kita bisa buka kayak gini nih, bisa lebih terbuka. Nah tuh bisa kayak gitu ya. Oke, itu di bagian tangannya segini, lengannya segini untuk artikulasinya. Kalau dinaikin ininya kebuka nih ya. Kita lihat nih ya, gue kasih lihat reaksinya nih. Ini kan gini, ketutup ya, rapet ya. Kalau kita naikin, nah tuh kayak ada mekanismenya gitu. Kalau naikin, set, kebuka gitu ya. Jadi bener-bener kayak organik banget gitu, berasa movementnya fluid gitu ya. Abis itu di bagian sini tangan bisa diputer, naik nggak bisa karena kalang ini, turun bisa ya. Jari juga artikulasi untuk jarinya. Tangan yang ini nggak artikulasi guys ya, jadi kita harus ganti dengan tangan yang artikulasi seperti ini nanti ya. Jadi ini kita lihat dulu artikulasi yang lain. Nah untuk bagian pinggangnya ada upper body-nya, ini bisa tegak segini, bisa bungkuk tapi lebih enak ya. Jadi dia tuh kasih tips, dia ditarik nih, ini bisa ditarik. Nah tuh ya, jadi kayak agak lebih extend, jadi perutnya juga bisa bungkuk kayak gini dan tegaknya juga bisa seperti ini gitu loh. Ini lebih baik di adjust gitu kalau dia bilang di petunjuknya. Ini di adjust lagi supaya kalau misalkan kita bungkuk nggak baret-baret gitu. Di sini juga bisa dibuka-buka gitu ya. Di sini juga bisa nih di bagian dekat selangkangannya ini bisa dibuka-buka juga tuh kayak gini. Jadi kalau bisa kita mau agak depan gitu nendang kakinya, ini pokoknya banyak bagian yang ikut gerak juga gitu ya, jadi agak organik juga. Habis itu di bagian kakinya segini nendangnya, dan untuk mundurnya nggak bisa banyak-banyak, mundurnya cuma kayak segini doang. Oke, untuk kakinya bisa lebar doang kiri kanan. Ini nggak kayak Marvel Legends ya yang bener-bener fleksibel gitu, tapi ini ada batasannya gitu. Untuk selangkangannya bisa seperti ini, dibukanya segini, berarti katanya bisa diturunin lagi gitu loh kakinya supaya bisa lebih fleksibel. Dia bilang sih gitu ya, cuman gua nggak berani ya, gua takut patah lagi ntar ya, udah mainan mahal patah lagi ntar. Nah kayak gini. Terus dengkulnya cuma segini guys ya, jadi dia terbangnya juga cuman kayak posenya nggak bisa sampai gimana banget untuk dengkulnya, kayak ada ratchet joinnya gitu tapi nggak bunyi ya. Habis itu di bagian kaki segini doang, tapi ininya bisa ikut buka tutup gitu. Di bagian sini juga buka tutup. Di bagian kaki yang bawahnya ini bisa naik gitu loh, jadi jempolnya bisa naik ke atas gitu. Oke, seperti itu untuk artikulasinya, pose-poseannya ya. Ini mantep banget sih Iron Man Mark 85 ini. Sekarang kita coba cek aksesoris ya tadi ya. Yang ini Infinity Gauntlet. Kita lihat detailnya, ada batu-batunya. Ini time stone ya kayaknya. Apa yang kuning itu adalah apa Mind Stone ini? Pokoknya ini yang warnanya nggak terlalu jelas ya. Pokoknya guys ya. Dan seperti ini Infinity Gauntlet. Ini ada artikulasi semua satu-satu jarinya. Di 3 ruas jarinya ini semua ada artikulasi guys ya. Untuk jempol semua gitu. Jadi fleksibel banget untuk kalian pose-posein. Abis itu di bagian tangan yang satu lagi. Ini juga. Oh ini tangan satu lagi tuh tadi yang gue bilang kenapa dapat 2. Karena satu artikulasi, satu enggak. Jadi satu cuma kayak buka doang, dan ini karet ya, jadi bikin fleksibel. Jadi kalau misalnya kita coba-cobain gini nggak patah gitu loh. Jadi emang dia kayak udah antisipasi bahwa orang bakal iseng coba-coba digoyang-goyangin gitu. Yang ini baru ada artikulasi satu lagi nih. Nah ini nih seperti ini ada articulationnya ya. Mantep banget dah. Ya kayak gini. Oke, dia bisa pose oke ya. Oke gitu. Nah habis itu di sini juga sama. Ini coba beda tangan sebelah kiri atau kanan. Ini ada aksesoris untuk leher kalau misalnya kita pasang head sculpt ke badannya. Nanti kita coba nih, kita lihat head sculptnya. Sekarang kita cek head sculpt dari si Tony Stark ini, mukanya Robert Downey Jr. Ini sih mantep banget ya, udah kayak 98% mirip sih kalau menurut gue ya. Rambutnya kita lihat detailnya, warnanya kayak agak ya satu warna ya, nggak ada gradasi. Ya memang uban-uban juga nggak ada, tapi ada uban sedikit sih di sini doang nih ya, karena emang dia udah tua kan ya si Iron Man ini. Untuk detail lagi, pori-porinya segala macem, ini sih mantep banget ya, kerutan-kerutan di mukanya. Dan ini harganya guys 6 juta rupiah ya, jadi untuk 6 jutaan ini, gokil banget sih. Apakah worth it menurut kalian? Nah ini baru dipakein ini nih, kayak gini nih, gitu loh. Jadi kalau masang kepala dia harus ada ini, jadi nggak bener-bener kayak leher doang langsung. Nah kita coba pasang aja ya kepala ini ke badannya. Pasang dulu begini ya, baru kita masukkan. Loh, kok tidak bisa? Oh ini harus dicopot juga guys. Jadi sebenarnya mau sama aja sih, ini cuma buat diganti doang gitu loh. Kira ada apa? Oh magnet ya, dan magnet. Oke langsung kita pasang. Oh enggak, harus diganti karena ini lebih berongga ya guys ya. Ini lebih
berongga daripada yang ini nih. Jadi kalau misalkan lu pakai leher, jadi aneh nih nanti nih ya. Kelihatan kayak ada batasnya gitu. Jadi kita tetap cabut, kita pasang yang ini. Nah, baru kita ganti sama yang leher doang. Ngeri gua. Apakah bisa terpasang guys? Gue sih nggak yakin ini terpasang dengan baik. Cuman soalnya nggak ada bunyi klak juga. Tapi ya udah sih ya, nggak apa-apa lah. Jadi kepalanya cuma bisa kayak nunduk gini-gini doang, miring-miring dikit ya. Wiggle dikit, nunduk bisa, gini bisa. Oke ya mas gitu. Oke, jadi sekarang kita coba ganti dia dengan tangan Infinity Gauntlet. Ini tangan mana? Sebelah sini. Oke. Gimana cara gantinya? Apakah dicabut saja? Oke, bener, dicabut saja dan pasang seperti ini tangannya. Jadi yang Infinity Gauntlet sekarang. Wow, gokil. And I am Iron Man. Gila ya. Menurut gue sih gila bener sih ini. Keren ini. Mantep banget ya. Oke, sekarang kita lihat sama Marvel Legends yang Mark 85 juga. Nah, sekarang kita lihat sama figur yang 6 inch ya, atau 1:12. Ini beda banget ya dari catnya juga. Ini memang bener-bener plastik aja gitu. Dan ini kan bener-bener kayak ikatan besi gitu loh. Keren gitu ya. Dan seginilah bedanya guys ya untuk Hot Toys dan Marvel Legends. Emang gue awalnya kan koleksi ini juga Marvel Legends doang ya, tapi ternyata ada Hot Toys dan ini keren banget ya. Detailnya sebenarnya ini untuk Marvel Legends kalau kita bandingin gitu ya, kayak udah hampir mengikuti cat yang ada di ini sih, Hot Toys sih, paintnya sih kayak ya, walaupun ada detail-detail silvernya yang gak dicat gitu di sini, tapi udah oke banget gitu loh ya Marvel Legends ini ya. Sekarang kita langsung aja lihat gimana kalau misalkan Iron Man ini di pose-posein. Itu dia review gua mengenai Hot Toys Mark 85 Iron Man ini Endgame ya. Ya karena Iron Man, Tony Stark, Robert Downey ya kayaknya nggak bakal ada lagi ya di MCU gitu loh. Gua kita tapi nggak tahu ya kalau misalkan mereka mainin multiverse gitu atau balik ke masa lalu, ada cameo Tony Stark gitu ya. We never know. Itu aja. Thank you banget udah nonton review Hot Toys pertama gua. Mungkin siapa tahu kalau ada rezeki lagi bisa mereview Hot Toys selanjutnya, Spider-Man mungkin, Doctor Strange mungkin. Kalau gitu pakai subscribe, dukung channel ini pastinya. Dan see you next video. Stay healthy, stay lucky, people.